Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Masih di tutorial TubeBuddy. Nah, dalam tutorial TubeBuddy yang kali ini, saya akan bahas atau saya akan simulasikan bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan fitur-fitur gratisan yang ada di TubeBuddy ini untuk mengoptimasi konten yang kita upload atau video yang kita upload supaya mendapatkan view. Sekalipun memang saat ini channel kita pun masih kecil, masih baru, subscribernya masih sedikit, yang nge-view-nya belum banyak. Nah, salah satunya adalah kita dengan cara nebeng atau kita mencari peluang muncul di suggested content atau suggested video di channel-channel yang udah besar, yang viewernya udah banyak, yang subscribernya udah banyak. Jadi cara ini memang saya pelajari dari teman saya dan ternyata ini cukup works. Kenapa saya bilang ini cukup works? Karena ya buat saya ini apa namanya something lah ya, karena kalau saya ngelihat analisa atau analitik dari channel saya sebelumnya, nanti kita bahas sendiri perihal soal ngebaca channel analitik ini. Biasanya rata-rata itu channel saya paling viewernya itu yang nge-view ya, sehari itu trafficnya itu ada 3 view, 4 view, 3 view, 4 view, 3 view, 4 view. Tapi kemarin, di 2 hari terakhir itu ketika saya ngupload ini 2 konten ini tentang apa itu landing page dan unboxing review ini, ternyata ya tanggal 6 ini kemarin ini kan kita bisa lihat ya di sini tuh tanggal 6 Mei itu. Ini kita bisa lihat ini tanggal 5 Mei itu si viewer saya itu ya 4 yang tadi saya bilang. Jadi memang ini channel kecil, saya baru banget nge-grow channel ini. Kenapa saya nge-grow channel ini? Karena akun Facebook saya biasanya pakai paid traffic. Buat dapetin traffic itu saya pakai traffic berbayar di Facebook. Cuma akun personal Facebook saya itu di restrict atau di ban sama si Facebook. Jadi saya nggak bisa ngiklan apapun itu pakai akun saya personal. Sebenarnya kan simpel, saya tinggal bikin akun baru, benar toh? Tapi buat saya itu nggak solusi. Kalau nanti akun barunya juga di-ban lagi, saya tetap mesti siap-siap buat bangun sumber traffic baru atau sumber traffic cadangan. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena saya baru nge-grow memang, atau saya baru set up si channel ini, saya baru urusin. Nah, ini rata-rata tuh biasanya dapatnya segini yang sehari itu traffic yang masuk itu 4, 3, 4, 3, kadang 5. Nah, kemarin pas tanggal 6 itu tiba-tiba tuh lonjakannya cukup tinggi. Jebret, tahu-tahu jadi 24. Artinya dari yang biasanya 4, 3, 4, 3, 5 itu nambah 20. Anda bisa kebayangkan kalau misalkan ya ini lumayan nih cara buat dapetin traffic. Kalau misalkan kita bisa dapetin traffic konstan aja sehari itu 20 traffic, 20 traffic, 20 traffic. Ya artinya kan dalam sebulan itu kita sehari itu ada 10 hari ada 200 traffic. Sebulan itu artinya ada 600 traffic yang masuk ke ngelihat konten kita. Nanti kalau misalkan di video Anda di bawahnya itu Anda mau masukin di deskripsinya itu atau di suggested itu diarahkan ke diarahkan ke landing page penjualan Anda atau produk yang Anda tawarkan atau mungkin yang Anda review di video Anda, ya itu kan lumayan, artinya Anda dapat 600 traffic, ya mungkin peluangnya sekitar dari situ mungkin 5 sampai 10% yang yang purchase atau jadi leads Anda itu kan lumayan. Nah, oke, nah ini 20. Nah, ini dari beberapa video itu yang saya optimize itu di sini. Nah, kalau kita lihat top videonya itu adalah tentang apa itu storytelling, unboxing, ini video-video GJ lah ya. Terus ini tentang apa itu landing page. Itu baru saya publish, tahu-tahu langsung jebret 4, ini 5. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi ini akan kita optimize. Masuk ke video detail. Nah, yang pertama kita akan optimize judul. Kita akan optimize judul. Nah, ini saya mau nge-search atau saya mau explore kata kunci yang akan saya pakai atau saya tanam di judulnya ini. Oke. Nah, tentang kira-kira apa itu lead, itu banyak yang nyari nggak sih? Nah, lead itu ada yang nulis gini, lead atau leads. Nah, ini kita mau lihat kira-kira lebih bagus mana kata kunci pencariannya. Pastikan Anda udah install dulu TubeBuddy Anda. Oke, Anda udah install dulu TubeBuddy Anda. Terus, nah ini kita lihat. Kata kuncinya bagus nggak?
Oke, ternyata search volume-nya atau pencariannya itu lumayan. Oke, yang nyarinya itu lumayan. Terus ini di kuning, terus dan kompetisinya itu cenderung hijau, nggak banyak. Nah, asik dong. Makanya ini dia bilang itu very good. Nah, ini kata kunci ini worth it buat diincar. Apa itu lead? Oke, ini kita kunci ya. Ini ada 66. Oke, ini ada 66. Udah saya ambil dulu. Oke, nah berarti ini akan saya masukin di sini apa itu lead. Ini udah masuk apa itu lead. Apa itu lead? Berarti saya nggak. Oke, ini saya belum menentukan ya S atau D, tapi ini D aja udah lumayan bagus. Oke, karena ini udah cukup bagus, yang akan saya lakukan di sini adalah saya coba cari resource-nya dulu, oke, supaya ini bisa nempel di tempat orang sebelum saya ngecek si leads. Karena saya pakai fitur yang gratisan, oke, begitu ini nanti saya rubah jadi S, oke, ini saya cek ya, begitu ini saya rubah jadi S, saya akan kehilangan yang ini nih, yang mau saya ambil nih. Oke, saya mau ngambil ini nih. Saya mau ngambil ini. Ini bagus nih kalau Anda lihat di sini. Ini bagus untuk ditaruh di tag kita. Jadi tag itu nanti kita masukin di bawah. Ini perlu dimasukin. Kenapa? Supaya si YouTube itu, si mesin pencarinya YouTube atau Google itu bisa mengidentify itu konten kita itu tentang apa sih. Jadi konten kita tentang apa. Nah, ini dia kita bisa lihat ini ada berapa persen. Anda bisa lihat di sini ya. Ini 16%, ini 16%, ini 16%. Jadi pencarian dari sini itu cukup lumayan bagus. Ini saya ambil dulu aja. Oke, terus saya copy to clipboard. Oke, saya copy di sini. Ini udah berhasil copy, terus saya pindahin dulu ke sini. Ini saya pindahin dulu di sini, saya tinggal Ctrl V aja. Oke. Ini saya tinggal Ctrl V aja. Terus jangan lupa saya save dulu. Kemudian, nah ini kan saya lihat apa namanya, ini saya lihat ada beberapa video-video teratas nih tentang apa itu lead. Ini saya buka dulu di new tab. Nanti alasannya saya jelasin setelah ini. Saya buka dulu di new tab. Oke, saya buka dulu di new tab. Nanti saya jelasin setelah ini. Terus di sini udah saya ambil apa yang saya perlukan di sini, saya baru kepindah apa itu leads. Oke, di sini ada keyword status juga, kita bisa lihat most view analysis of channel video on this search page. Jadi yang nyari ini most view-nya itu 1600, let's view-nya 16, keyword in title-nya itu 2/6, keyword in description-nya 2/6, keyword in tags-nya. Oke, ini saya juga nggak terlalu paham, tapi coba aja cari-cari, tapi itu juga jarang saya pakai. Nah, ini ketika saya ganti ini apa itu leads, saya pakein S, nah ini dia akan ngeriset nih nanti. Dan kalau kita pakai fitur yang gratisan, kita punya batas kuota untuk pakai si fitur Search Explorer ini. Saya lupa ngetes itu, saya bisa berapa kali nyari ya? 3, 4, atau 5 gitu, saya lupa, nanti Anda testing aja sendiri. Nah, begitu kita udah melakukan, kita pakai si Search Explorer ini 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, kita baru bisa pakainya itu setelah 24 jam. Nah, jadi makanya kalau buat teman-teman yang pakai fitur masih gratisan ini, ya itu disayang-sayang nih kuota Search Explorer-nya ini. Oke, ini saya ganti. Apa itu leads? Oke, nah itu kan dia ngeriset nih. Ternyata apa itu leads? Ini masih video ini yang muncul. Oke, masih video ini yang muncul. Ini oke, ini coba keyword score-nya saya lihat. Tadi kan 66 ya, kita ingat ya. Ini 64. Artinya ada perbedaan toh di situ. Meskipun sama. Oke, saya incer aja yang 66. Nanti leads-nya ini saya pakai di long tail-nya setelahnya. Apa itu lead gitar, apa itu lead vokal? Nah, ini tags yang dipakai tentang apa itu lead. Ini saya copy aja nih. Oke, ini tadi ini leads sudah ada, apa itu nggak saya pakai, ini saya copy to clipboard, saya copy.
Oke, terus di sini saya masuk ke sini, terus saya tambahin tag saya. Oke, leads tadi kan udah kan, ini saya tambahin ternyata ada kata kunci Facebook Ads. Oke, terus kita cari lagi, apa itu leads? Ini ada beberapa kata kunci lagi, apa itu lead dalam pixel Facebook. Ada nggak yang nyari ini? Oh, ternyata ada toh. Ini tuh pur itu tuh bukan berarti nggak ada yang nyari, tapi ada aja yang nyari. Oke, ini keyword in title-nya nggak ada, dia ada aja yang nyari, tapi memang kecil. Oke, nah ini jadi bisa jadi saya incer ini nih. Mas Andri Andropia, siapa tahu bisa masuk suggested-nya dia ya, saya juga nggak tahu. Terus karena istilah leads itu ada di dalam pixel Facebook. Jadi kalau buat mereka yang main Facebook Ads itu ada istilah pixel untuk lead, apa namanya, ada lead dalam pixel Facebook itu. Nah, ini juga bisa jadi yang saya incer. Oke, apa itu pixel Facebook? Oke. Nah, ini saya incer aja nih tagsnya. Tak, tak, tak. Oke, terus saya copy. Terus, bentar, kita masuk ke sini, terus kita copy paste di sini. Oke, karena ini masih relevan, istilah leads itu ada dalam Facebook Ads. Jadi buat mereka biasanya yang pemula main di Facebook itu mereka akan cari-cari istilah lead. Oke, ini udah berhasil saya copy belum ya? Oh ya, udah saya copy. Nah, tadi kan mungkin teman-teman nanya, Mas, kenapa tadi buka video-video yang bagus itu di apa namanya, di new tab? Nah, karena kalau saya buka di sini, oke, nanti ininya hilang nih. Jadi kalau misalkan ini saya buka di sini, yang tadi saya search-nya itu hilang. Nah, dia berubah jadi ini nih. Ini kebayang ya. Jadi ketika itu hilang, ya nanti kan saya mesti balik lagi dan saya mesti nyari apa namanya, menggunakan tools explorer tadi lagi, terus nanti jatah saya berkurang. Gitu. Nah, oke, ini saya close aja karena tadi udah saya buka di new tab. Kita lihat yang tadi ini, yang apa itu leads. Ini yang udah ada viewernya. Oke, nah ini yang dia kan viewernya itu udah ada, terus nah ini tags yang dia pakai kan, leads apa itu. Oke, ini udah saya copy, saya close kalau gitu. Ini juga video yang udah ada leads-nya. Oke, ini ada yang belum ada nih. Apa itu lead, pengertian lead, jenis-jenis lead, cara mendapatkan leads, copy. Oke, di saya udah ada belum ya tentang apa itu leads tadi? Di tag saya, bentar. Oh, udah ada. Jadi kalau dia udah ada, ini saya ilangin di sini. Oke, terus saya copy to clipboard. Saya pilih pilihan yang ini. Oke. Copy to clipboard. Oke. Terus wait. Saya masukin di sini. Oke, terus saya kontrol V. Nah, ini udah masuk kan? Tadi itu pengertian lead, jenis-jenis lead, cara mendapatkan leads. Nah, ini salah satu usaha yang kita lakukan
supaya video kita ini bisa muncul di suggested videonya mereka-mereka ini yang memang udah populer, oke, yang udah populer, ini bisa jadi ini masuk di sininya, kayak gitu, terus masuk di apa namanya ya masuk di sininya lah kurang lebih kayak gitu, atau nanti di suggested video mereka, atau video yang direkomendasikan dari channel mereka itu bisa jadi. Ini saya close. Nah, ini juga cukup bagus nih. Nah, ini memang nggak yang langsung direct, ini nggak secara langsung relevan, tapi ini saya ngincer video ini supaya jadi sumber traffic source. Ya, meskipun kita nggak bisa memastikan video kita tuh pasti direkomendasikan atau tidak oleh video mereka, tapi ya ini usaha yang bisa kita lakukan. Oke, ini saya copy tuh. Tadi ini iklan Facebook, Facebook Ads, Pixel Facebook, ini di saya udah ada belum ya? Kalau udah ada, biar nggak double-double. Oke, Facebook Ads, beriklan di Facebook. Nah, ini terus saya ilangin nih. Beriklan di Facebook, Facebook Ads. Ini Andri Andropia, Pixel Facebook, iklan Facebook. Udah ada belum ya? Oke. Udah, ini cukup. Ini dua aja, iklan Facebook sama Pixel Facebook. Terus saya pilih ini nih. Action, copy to clipboard. Terus ini saya masukin di sini. Ctrl V. Oke, dia lagi loading lah ya. Nah, ini kita ngelihat 185 dari 500. Jadi kita masih bisa masukin 185 kata lagi. Oke, ini cukup lah ya yang dari mereka-mereka ini. Kita akan lihat, kita akan pakai tools yang lain. Halo guys, saya Riyadi di sini. Kali ini saya akan sharing tentang sebuah tools yang disediakan Facebook bernama Facebook. Panduan Facebook Pixel udah ada belum ya? Oh, saya tadi lupa masukin. Halo, saya Dani Kurniadi, praktisi bisnis online. Pada video ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda. Ini dia nggak ada tagsnya. Panduan Pixel. Oke, nanti ada lah ya. Saya lupa, nanti lihat video yang tadi lagi. Oke, terus fitur yang lainnya yang mau saya ambil atau yang mau saya lakukan adalah ini. Ini kan nggak nyambung nih. Nah, ini jangan kita masukin. Karena ini nggak nyambung. Karena ini kan kita bukan lead di gitar itu kan. Terus kita coba lihat. Saya pakai biasanya fitur ini nih, suggested. Oke, di fitur suggested ini tutorial gitar, chord gitar, ini dia teridentifikasi sebagai gitar. Oke, ini jangan, ini close. Ini close. Nah, ini kalau kita mau lihat yang lainnya lagi nih, ini kan ada 122 nih tagnya nih. Nah, kita mesti upgrade nih. Jadi kalau memang kita mau beneran mengoptimasi lagi, oke, kita mesti coba lihat upgrade. Kira-kira apa itu lead, apa namanya, apa aja yang relevan. Apa itu lead dalam digital marketing. Oke. Saya pakai ini biasanya. Oke, terus kita lihat lagi di sini. Oke. Nah, ini dia, Anda lihat kan ini loading. Begitu saya tambahin tadi, apa itu lead dalam digital marketing, ini dia berubah nih. Oke, jadi Anda kebayang ya, seberapa ngefek atau seberapa pengaruh kita masukin kata kunci itu di dalam inian kita, di dalam apa namanya, judul yang kita pakai. Karena begitu tadi saya rubah judulnya, ini suggested-nya berubah. Oh, tadi begitu saya cuma masukin apa itu lead aja, dia masih mengidentify itu sebagai gitar. Oke,
Tapi ketika saya tambahin digital marketing, dia langsung muncul berubah. Oke, ini dia masukin, dia bilang suggested Denny Santoso. Terus karena memang dia trendsetternya digital marketing di Indonesia, tambahin ini digital marketer. Kita tambahin, lihat suggested-nya. Oke, nah ini sama dia suruh dimasukin ini. Oke, ini saya masukin aja. Nah, berarti salah satu yang bisa saya pakai atau saya tambah di sini adalah, ini saya masih ada kuotanya ya. Oke, saya buka YouTube. Saya mau tambah yang lain. Karena tadi dapat insight ketika saya tweak sedikit, itu kata kunci di situ. Oke, kita cari aja di sini belajar digital marketing. Oh, bukan belajar digital marketing. Apa itu digital marketing? Oke, mantap. Saya dapat beberapa suggested keyword. Ini digital marketing, oke. Apa itu bisnis digital marketing? Ini related search, jadi search yang related. Sikat aja. Copy. Saya masukin di sini. Oke, di tag saya. Ctrl V. Oke, ini udah saya lihat, masukin Ctrl V, terus dia lihat ini loading search ranking. Oke, terus kita lihat di sini suggested-nya. Dia itu kan berubah kan. Oh, tadi ini suggested-nya udah saya lihat. Terus translate import from list. Oke, nah ini mau saya ambil yang ini nih. Apa itu digital marketing? Ini Mario Caniago channelnya. Sikat tags yang ada di sini. Nggak ada tagsnya ini dia. Oke, dia udah punya audience. Kita cari yang ada tagsnya. Oke, ini masih loading ya. Ini talking with Desi, ini oke juga nih. Oke, nah. Sikat, copy tuh. Ini udah ada digital marketing. Ini saya copy itu clipboard. Oke, terus saya pindahin ke sini. Ctrl V. Oke, 456. Udah lah ya, cukup lah ya. Oke, apa itu lead dalam digital marketing? Nah, kalau yang saya pelajari dari mentor saya, Mas Ari, Anda bisa subscribe juga channelnya, namanya channel Mahir Ngiklan. Nah, di channel Mahir Ngiklan itu mentor saya. Dia itu nge-grow channelnya itu dari 0 sampai sekarang itu subscribernya udah lumayan, dan udah bisa di-monetize channelnya. Tapi ya goal saya itu sebenarnya bukan buat monetize channel, tapi buat dapetin sumber traffic ke landing page saya sih sebenarnya. Ya, tapi kalau bisa di-monetize ya lumayan juga toh. Oke, apa itu lead dalam digital marketing? Mengenal. Oke, saya masukin di sini kata kunci belajar istilah
leads dalam mengenal istilah, belajar istilah leads dalam digital marketing, dalam digital marketing. Oke, di sini biasanya saya masukin misalkan terbaru 2020. Ini kalau kata mentor saya, ini pakai bracket sama si 2020 ini mempengaruhi atau mengidentify kalau ini adalah video terbaru. Karena ini saya bikin 2020, nanti pas udah tahun 2021 saya ganti jadi 2021. Supaya si YouTube mengidentify itu fresh. Ini belajar istilah digital marketing. Udah, tok ini aja. Oke, ini biar nggak kepanjangan lah ya, saya giniin. Karena saya mesti masukin, ini terserah Anda sih, kalau ini saya mesti masukin di sini, saya biar bisa identify konten video saya ada berapa. Ini saya masukin MIR 023 kalau nggak salah. Jadi ini Marketer Insight seri ke-23 yang udah saya publish. Itu begitu saya rubah, terus saya save. Oke. Ini kira-kira dia ini nggak ya? Dia berubah nggak ya? Coba kita lihat lah ya sambil dia loading. Udah ini aja sih yang saya lakuin biasanya. Terus di sini biasanya saya masukin deskripsi. Jadi Anda bisa masukin deskripsi. Deskripsi ini lebih ke microblog. Apa itu leads? Apa itu leads? Apa itu pengertian lead dalam digital marketing? Oke. Nah, ini sedikit mengidentify kata kunci kita tuh adanya di sini. Ternyata masih banyak teman-teman marketer dan entrepreneur yang masih bingung dalam memahami dan menentukan kriteria leads. Nah, ini saya kombinasikan, ada lead, ada leads dalam digital marketing seperti apa? Simak penjelasannya melalui insight dalam video ini. Oke, terus biasanya saya tambahin hashtag. Hashtagnya itu adalah digital marketing. Ini jangan banyak ya, hashtagnya 3 cukup. Ya, marketing. Apa itu lead? Terus biasanya saya tambahin marketer insight. Terus udah tinggal kita save di sini. Kita save. Ini tinggal nanti Anda optimasi poin-poin yang lainnya. Jadi ini jangan lupa, oh ya, udah di save tapi saya lupa. Di sini belum saya jadwalin. Kita bisa publish atau kita bisa jadwalin. Di sini saya mau jadwalin nih. Saya mau schedulekan. Saya mau jadwalkan ini di publish-nya ini besok pagi. Oke, karena pas video ini saya bikin, ini lagi kondisinya lagi bulan puasa. Oke, saya coba aja ini publish pagi. Pas orang sahur. Jadi kalau misalkan siapa tahu ada yang buka-buka YouTube pas sahur, ya siapa tahu ini muncul di suggested mereka. Ya nggak tahu juga sih. Karena saya belum sampai menganalitik atau menganalisa si orang-orang itu pada ini jam berapa sih.
Oke, sorry, ini tadi saya schedulein time zone-nya. 3:45. Oke, ini kurang lebih orang-orang sahur tuh jam segini. Saya pencet done. Oke, ini udah berubah ya, schedule. Nah, ini kalau teman-teman punya playlist, teman-teman boleh masukin di playlist teman-teman. Oke, di sini saya masukin di playlistnya itu adalah di playlist Marketer Insight, terus belajar digital marketing, mengenal istilah dalam digital marketing. Ini ada di 2 playlist saya. Terus done. Nah, teman-teman nanti bisa optimize untuk masukin end screen-nya. Jadi end screen-nya itu adalah ketika orang-orang beres nyimak video ini, dia akan disuggest untuk nyimak video teman-teman yang lain, yang mana misalkan kayak gitu. Nah, ini kita bisa bikin ini apa istilahnya ya? Kita ngedrive traffic ke video kita yang lain, atau salah satunya subscribe, atau salah satunya di sini adalah video kita yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata video ini related dengan video penjualan teman-teman, teman-teman boleh masukin di sini. Misalkan ini choose specific video. Kalau choose specific video di sini kita bisa masukin specific video. Saya biasanya masukin yang ini nih. Oke. Yang ini satu. Ini bisa digeser-geser. Oke, terus ya di sini ini saya ganti lah pakai yang elemennya itu elemen subscribe. Oke, ini saya delete aja. Oke, ini elemen yang ini saya delete biar nggak kepenuhan. Terus ini saya ganti yang subscribe itu di sini. Oke, ini aja apa namanya? Dengan adanya ini mudah-mudahan bisa mengoptimasi channel kita. Ya, saya juga nggak menjamin atau saya nggak menjamin atau teman-teman pasti dengan melakukan hal ini seperti yang saya lakukan bisa view-nya bagus dan lain-lain. Saya juga nggak bisa menjamin apakah konten yang saya create ini dengan optimasi ini itu bisa booming. Oke, ya tapi ini salah satu usaha yang kita lakukan karena saya pernah ada salah satu video di channel saya yang lain itu nggak saya kayak beginiin aja, itu tiba-tiba viewernya udah banyak. Viewernya udah banyak karena ya itu konten yang cukup sedikit memprovokasi dan sedikit sarkasme sih. Oke, kalau ini kan bukan konten yang kayak gitu ya. Jadi saya melakukan usaha lah intinya. Ini teman-teman juga bisa add card, teman-teman bisa pelajari yang lain, tapi biasanya saya sampai sini aja. Terus jangan lupa ini mesti dicentang, no it's not made for kids. Oh, ini lupa nih belum saya masukin nih. Jadi tadi begitu deskripsinya saya masukin tadi, terus tiba-tiba ini dia jadi banyak nih. Peluang usaha online, belajar internet marketing, sama belajar digital marketing. Udah saya tambahin aja. Oke, nah ini ternyata 508, ini ada yang harus saya delete. Karena tag itu maksimal 500. Oke, saya hilangin aja ini. Oh, sorry. Salah. Yang penjelasan doang. Karena ini mungkin bisa jadi nggak relevan. Oke, ini yang penjelasan udah saya hilangin, masih 506. Saya mesti ngilangin ini, oke ini nggak relevan, ini contoh. Ini jenis juga saya buang aja. Oke, lanjut. Save. Oke, kira-kira inilah panduan simple buat teman-teman. Apa namanya, salah satu usaha atau cara yang bisa kita lakukan menggunakan fitur gratisan di TubeBuddy. Oke, supaya apa namanya, ini salah satu usaha yang bisa kita lakukan mengoptimasi fitur gratisan TubeBuddy tadi supaya video kita ini meskipun konten video kita meskipun yang subscribe belum banyak, viewernya belum banyak, kita bisa berusaha supaya video kita ini nongol di channel-channel yang udah besar atau video yang udah banyak viewernya. Oke, mudah-mudahan it works. Sampai ketemu di video-video yang lain. Kita bisa keep contact.
Oke, teman-teman bisa lihat di channel saya ini, di deskripsi yang di bawah ini. Oke, di deskripsi yang di bawah ini bagaimana kita bisa keep in touch, atau teman-teman kalau belum saat ini belum punya TubeBuddy, teman-teman bisa pakai TubeBuddy, oke, yang fitur yang gratis sana, install melalui link yang di bawah. Oke, kasih tahu ke tim kita. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman udah install pakai link yang kita rekomendasiin di bawah, nanti kita akan cek teman-teman bisa punya kesempatan buat unlock, bisa unlock banyak ya mungkin sampai antara 5 sampai 10 mungkin video-video tutorial atau tutorial TubeBuddy, panduan TubeBuddy, dan yang hal-hal yang lain tentang YouTube di TubeBuddy tersebut, gimana kita bisa mengoptimalkan fitur-fitur gratisan dari TubeBuddy untuk grow channel kita. Oke, mudah-mudahan kita dapat traffic dari channel kita dan kita dapetin benefit yang kita mau, entah itu mau di drive ke landing page atau kita cuma mau nge-grow aja sebagai media. See you dan thank you. Bye-bye.